sekalian, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di channel-channel YouTube maupun Facebook. Bro Godek memberi saya tugas ataupun pekerjaan, karena Bro Godek tahu bahwa saya perlu pekerjaan. Dan Bro Godek ini adalah orang yang memiliki banyak lowongan pekerjaan. Nah, saya akan sharing saja tentang perikop dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Perikop yang sangat terkenal. Nah, topik kita adalah turning point atau titik balik kehidupan. Turning point atau titik balik kehidupan adalah peristiwa yang pasti sangat istimewa, yang tidak akan terlupakan, ya. Yang tidak akan terlupakan. Mengapa? Karena peristiwa itu mengubah kehidupan seseorang dari kondisi kehidupan yang tadinya terpuruk ataupun yang tadinya biasa-biasa saja, flat atau nggak ada harapan. Tetapi setelah mengalami titik balik itu, dia seperti mendapatkan sebuah semangat baru atau suntikan semangat yang baru untuk mengalami terobosan di dalam kehidupannya, ya. Yang akhirnya kemudian mengubah nasibnya menjadi jauh baik. Nah, turning atau titik balik adalah sebuah fase dalam kehidupan ini di mana seseorang mengalami suatu transformasi kehidupan setelah dia sampai pada sebuah titik balik itu. Nah, proses bertemunya dengan titik balik dalam hidup ini berbeda-beda pada tiap-tiap orang, baik cara maupun waktunya. Nah, titik balik kehidupan inilah yang kita lihat pada orang-orang yang dulu keadaannya sangat buruk, tidak ada harapan, tetapi suatu ketika tiba-tiba dia berubah secara drastis menjadi orang yang bangkit, orang yang sukses. Nah, salah satu yang menginspirasi saya adalah Colonel Sanders, ya. Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. Kalau kita membaca kisah kehidupannya, dia terlahir dalam keluarga yang miskin, lalu ayahnya meninggalkan dia ketika dia masih umur yang sangat muda, masih umurnya kecil sekali. Ibunya yang harus menjadi tulang punggung akhirnya pergi bekerja, dan Sanders muda ini yang mengasuh adiknya, yang memasak, memberi makan adiknya. Kemudian ketika belasan tahun dia mulai mencoba untuk bekerja, dan apapun yang dilakukan itu nggak pernah berhasil. Dia pernah jadi tukang parkir, lalu kemudian dipecat. Dia pernah masuk tentara, tapi cuma setahun lalu kemudian dia dikeluarkan. Dia pernah bekerja serabutan, dan semuanya nggak ada yang berhasil. Dia mencoba kuliah hukum secara korespondensi, tapi itu juga gagal. Ya. Kemudian dia menikah, tapi pernikahannya tidak bahagia karena dia sangat miskin. Lalu kemudian istrinya meninggalkan dia dengan membawa anaknya, yang membuat dia akhirnya jauh lebih depresi. Dia bekerja sebagai tukang pos, akhirnya kemudian dia dipecat. Segala yang dia lakukan itu di sepanjang kehidupannya itu dia gagal. Ya, dia pernah mencoba untuk menculik anaknya sendiri karena dia kangen dengan anaknya, tapi juga gagal. Nah, orang ini luar biasa sekali. Sampai kemudian akhirnya dia masuk ke masa pensiun dengan uang pensiun yang sangat kecil dari pemerintah. Dalam keadaan yang putus asa, lalu kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia mencoba menulis-nulis. Dan pada saat dia menulis itulah kemudian itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dia memutuskan untuk menjaminkan cek dari uang pensiun yang diterima dari pemerintah, pinjam ke bank, lalu kemudian dia mencoba untuk menuangkan keahliannya memasak, ya, membuat resep ayam goreng yang kemudian dikenal sebagai Kentucky Fried Chicken. Itu pun tidak mulus, karena dia mencoba menawarkan ke sana kemari, dan konon dalam ceritanya itu
1009 kali dia ditolak, sampai kemudian akhirnya dia berhasil menjadi seorang miliuner. Nah, teman-teman sekalian, titik balik kehidupan inilah yang kita lihat pada orang-orang yang dulunya keadaannya sepertinya tidak ada harapan, yang sepertinya biasa-biasa saja, ataupun bahkan dia ada di dalam kehidupannya, tetapi kemudian sesuatu terjadi. Ya, secara drastis orang ini kemudian bisa bangkit dan mengalami kesuksesan. Nah, pembicaraan kita didasarkan kepada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan terlebih dahulu. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, teman-teman sekalian, Petrus mengalami sebuah kegagalan yang tidak pernah dia sangka-sangka di dalam hidupnya. Dari Tuhan Yesus sendiri dia menerima panggilan untuk menjadi penjala manusia. Suatu kali Tuhan Yesus meminjam perahu Petrus untuk mengajar banyak orang, karena kemanapun Tuhan Yesus pergi pada waktu itu, orang banyak terus mengikuti dia untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Sampai kemudian Tuhan Yesus ada di pantai, dan dia melihat pada waktu itu ada Petrus yang sedang membereskan jala, mencucinya habis melaut semalaman. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk meminjam perahunya, dan kemudian mengajar banyak orang. Nah, setelah selesai mengajar itulah kemudian Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, lalu kemudian diperintahkan untuk menabarkan jala. Tetapi Petrus menjawab, "Guru, sepanjang malam kami berusaha menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga." Nah, lalu Petrus menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Melihat hal itu, Petrus sujud dan menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, coba bayangkan, dari Tuhan Yesus sendiri, Petrus mendengar panggilan Tuhan. Kalau kita mengalami seperti ini, kalau kita mendengar sendiri, kalau misalnya kita didatangi oleh Tuhan Yesus, sosok ilahi Kristus itu berdiri di depan kita, lalu kemudian berkata, "Brokodek, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Hai Tio, aku akan menjadikanmu penjala manusia." Saya yakin kita akan memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat, sebab kita mendengar sendiri Tuhan memanggil kita. Kemudian pada beberapa kesempatan kita melihat Tuhan Yesus memuji Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapa aku ini?" Nah, Petrus menjadi murid yang terdepan, memberikan jawaban dari pertanyaan Tuhan Yesus yang tidak dijawab oleh murid-murid yang lain. Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Nah, perhatikan, Tuhan Yesus memuji Petrus. Petrus memiliki strong point yang menjadikan dia murid yang istimewa, yang membuat dia lebih menonjol daripada orang-orang yang lain. Dan itu sebabnya Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes menjadi murid yang ada di ring pertama dari Tuhan Yesus. Ya, dia dipercayai kunci kerajaan surga, sehingga Petrus dipandang sebagai bapak gereja yang pertama. Nah, Petrus juga adalah seorang yang militan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan bergoncang iman karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Nah, waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, bahwa anak manusia akan ditangkap, akan disalibkan, akan mati, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan peristiwa itu akan membuat murid-murid menjadi terguncang imannya. Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Nah, bayangkanlah, Petrus adalah seorang yang militan. Dia tidak takut dengan penderitaan, dia tidak takut dengan tantangan, dia tidak takut dengan risiko apapun di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian ada orang yang bertanya kepada dia 3 kali berturut-turut, "Nah, bukankah engkau salah satu dari murid dia?" Lalu Petrus berkata, "Tidak, tidak, aku tidak mengenal dia." Dan itu dikatakan diulang sampai 3 kali. Nah, jadi secara tidak terduga, Petrus sampai pada titik kegagalan di dalam hidupnya. Dia gagal mempertahankan militansinya, dia gagal memenuhi janji imannya untuk tidak terguncang, dia gagal, dan kegagalan itu membawa dampak yang buruk bagi dia. Dia bersama dengan murid-murid yang lain bersembunyi mengunci diri di sebuah ruangan. Ya, kita mengerti bahwa mereka sedang terancam nyawanya. Ya, dia kehilangan imannya, sehingga ketika para wanita yang datang ke kubur Yesus dengan maksud untuk merempai jenazah Tuhan Yesus itu, lalu mendapati bahwa kubur itu sudah kosong, dan ada 2 orang malaikat yang memberitahu kepada mereka bahwa Yesus yang engkau cari itu sudah bangkit, dan engkau harus mengabarkan kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain. Waktu para wanita ini memberitahu kepada Petrus, Petrus tidak percaya. Murid-murid lain juga tidak percaya dan menganggap apa yang diucapkan oleh wanita ini adalah omong kosong. Dengan kata lain, Petrus ada pada titik terendah imannya. Dia tidak percaya, dia kehilangan imannya, dia kehilangan keyakinan dirinya, dia kehilangan militansinya, yang seakan-akan dia siap untuk mati bagi Yesus yang dia ucapkan kemarin. Nah, saya mau katakan begini, kegagalan bisa membawa seseorang kepada titik terendah dalam kehidupannya. Kegagalan bisa membawa seseorang kepada titik terendah dalam imannya. Kegagalan bahkan bisa membawa seseorang kepada titik terendah dia sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta. Dan itu bisa terjadi. Dan kita melihat itu terjadi kepada beberapa orang dari antara sekian banyak orang yang tetap bertahan. Kegagalan bisa membuat seseorang yang tadinya semangat menjadi seseorang yang akhirnya kehilangan harapan. Kegagalan bisa mengubah seseorang yang tadinya setia kepada Tuhan, berikrar setia sampai mati, tapi akhirnya kemudian dia tidak mampu untuk mempertahankan kesetiaan.
Kegagalan bisa mengubah seseorang yang tadinya seorang yang paling loyal dan paling militan menjadi seseorang yang akhirnya mengalami kemunduran. Kegagalan dapat mengantar kita pada titik terendah dalam kehidupan ini. Tetapi puji kepada Tuhan, di dalam nas yang tadi kita baca, Petrus kemudian akhirnya mengalami yang dinamakan sebagai titik balik. Ya, titik balik. Ya. Petrus yang terpuruk mengalami titik balik dalam hidupnya. Petrus yang gagal mengalami titik balik dalam kehidupannya. Petrus yang sudah kehilangan rasa percaya dirinya akhirnya mengalami titik balik dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang yang kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, perjumpaan dengan Tuhan Yesus di Perikop ini menjadi titik balik bagi Petrus. Dan melalui pengalaman Petrus ini, kita akan belajar bagaimana kita juga bisa mengalami titik balik di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita sedang ada di bawah, kita sedang down, kita sedang ada di dalam tanda kutip nasib yang buruk, kita sedang apes, kita jatuh, kita ada di level yang di bawah, dan kita jalani tahun demi tahun kok rasanya nggak ada sesuatu yang istimewa yang bisa membuat kita bangkit kembali, yang membuat kita mengalami titik balik. Nah, sharing saya malam hari ini kiranya menjadi pemikiran, kiranya menjadi masukan, sesuatu untuk kita pertimbangkan. Ya. Nah, melalui pengalaman Petrus ini, kita akan belajar bagaimana kita juga bisa mengalami titik balik dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama, pelajaran yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, pelajaran yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, di atas segalanya, kita lebih membutuhkan Yesus lebih daripada apapun juga. Di atas segalanya, kita lebih membutuhkan Yesus daripada siapapun juga. Di ayat-ayat sebelumnya, ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya di pinggir pantai, sebab pada waktu itu Petrus dan teman-temannya sedang menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, walaupun mereka sudah bekerja keras sepanjang malam. Dan ketika Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai itu, setelah dia bangkit, itu penampakan yang ketiga kalinya, tidak seorang pun mengenali bahwa itu adalah Yesus. Tetapi kemudian Yohanes mengenali dia dan berkata, itu Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus ketika sadar, ketika mengerti dia, bahwa yang berdiri di tepi pantai itu adalah Tuhan Yesus, maka Petrus memutuskan untuk segera menjumpai Tuhan Yesus. Dia harus menjadi orang yang paling pertama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dari sinilah titik balik kehidupan Petrus itu dimulai. Jadi ketika kita terpuruk, ketika hidup kita ada pada keadaan yang menyedihkan, kita memang membutuhkan seseorang. Kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan motivasi. Kita membutuhkan seseorang yang bisa mengerti keadaan kita. Kita membutuhkan diberi kesempatan. Kita butuh peluang. Kita butuh pertolongan. Kita butuh channel yang bisa menghubungkan kita untuk kita kemudian memiliki kesempatan. Kita butuh bantuan modal bahkan. Tetapi di atas segalanya, kita butuh Tuhan Yesus lebih daripada apapun juga. Nah, jika kita punya semangat seperti Petrus ini, ya Petrus memang sudah kehilangan semangat hidupnya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Petrus memang sudah kehilangan percaya diri dia sebagai murid Yesus. Dia memang berada pada titik yang terendah. Mungkin dia sudah tidak berani lagi berharap untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Apalagi dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Setelah kegagalan itu, setelah penyangkalan 3 kali yang dia lakukan tentang Tuhan Yesus. Tetapi
Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang heran. Ini yang hebat di dalam diri Petrus. Petrus punya semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dikatakan dia segera mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Nah, perhatikan, murid-murid yang lain, nggak ada yang melakukan seperti Petrus. Mereka menunggu sampai perahu itu sampai ke pantai, lalu kemudian mereka turun untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Petrus nggak mau melakukan itu. Dia tidak mau menunggu sampai perahu itu tiba di pantai, lalu kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Enggak, yang dia lakukan adalah dia kenakan pakaiannya, dan kemudian dia terjun ke danau itu, dan dia segera untuk berjumpa dengan Petrus. Nah, apakah pesan dari apa yang dilakukan oleh Petrus ini? Teman-teman sekalian, kalau kita memiliki semangat untuk mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, alangkah indahnya. Itu adalah merupakan awal dari kita mengalami titik balik di dalam kehidupan ini. Nggak peduli apapun masalahnya, nggak peduli apapun keadaan kita. Nah, itu sebabnya kadang-kadang saya jengkel sekali. Jengkel kalau ada orang Kristen ibadah WL mengajak berdiri, saya praktekkan ya, mengajak berdiri, lalu kemudian nyanyi, tangannya itu dimasukkan ke dalam kantong, lalu kemudian dengan mendongak ke atas terus nyanyi gitu. Sementara MC atau BL mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Lalu kemudian ada yang berdiri dengan begini gitu. Itu tidak memuji Tuhan. Itu tidak menyembah Tuhan. Orang seperti ini cuma menyanyi lagu-lagu rohani, tetapi dia tidak memuji Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan. Orang yang datang ke gereja, datang ibadah dengan maksud dan tujuan untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, nggak akan pernah mempunyai bahasa tubuh yang seperti itu. Saya juga terus terang juga bilang, saya juga kadang-kadang jengkel dengan orang ketika datang beribadah, datang ke gereja, pakai pakaian sejelek mungkin, padahal punya pakaian yang bagus, pakai sandal jepit, padahal punya sepatu. Orang itu tidak datang untuk Tuhan, tidak datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang itu cuma pergi ke tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul, menyanyi lagu-lagu rohani. Kadang-kadang orang nggak mengerti, tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu bukan pencarian dia kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika hidupnya tidak diberkati, bingung, kenapa saya ikut Tuhan, tapi saya nggak diberkati. Nah, teman-teman, yuk kita sebarkan spirit ini. Cari Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu terjadi, itu adalah merupakan titik awal dari titik balik kehidupan ini. Nggak masalah. Kita sudah hancur, cur dalam hidup ini. Bisnis kita sudah rata dengan tanah. Tapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, itu adalah merupakan awal dari titik balik kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran. Di ayat 15 sampai dengan 17, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan 3 pertanyaan yang sama yang diulang-ulang. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya, lalu kemudian pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya.
Tetapi ketika pertanyaan itu diulang untuk ketiga kalinya, ayat 17 berkata, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Saya membayangkan waktu Yohanes menulis Injil ini dan menyusun, dan tiba pada peristiwa ini, lalu dia kemudian menghubungi Petrus. Terus aku lagi menulis cerita tentang waktu kamu ditanya Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ngomong-ngomong, perasaanmu bagaimana pada waktu itu? Nah, mungkin si Petrus berkata, sedih tahu ditanya oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Ya, dengan kata lain adalah bahwa Petrus jujur dengan perasaannya. Dia sedih, hati dia hancur, karena pertanyaan yang diulang 3 kali itu mengingatkan dia kepada penyangkalan yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Nah, teman-teman sekalian, jujur pada kegagalan diri sendiri itu sangat penting. Jujur kepada kesalahan sendiri itu sangat penting. Jujur tentang kekurangan diri sendiri itu sangat penting. Mengapa? Karena itu bisa menjadi titik balik dalam hidup ini. Tetapi, coba bandingkan dengan orang yang tidak pernah jujur dengan kekurangannya, tidak pernah jujur dengan kesalahannya, tidak pernah jujur dengan kesalahannya, dengan kelemahannya, selalu menganggap bahwa dirinya baik-baik saja. Ya. Selalu membuat penyangkalan-penyangkalan atas keadaan diri atau kekurangan diri. Ya, selalu menindas rasa bersalah, rasa kurang yang ada di dalam dirinya. Selalu melawan hal-hal yang kurang di dalam dirinya dengan merasa diri cukup, merasa diri sudah baik, atau menyombongkan diri. Ya, kesombongan itu cara untuk menutupi kekurangan diri. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa dibawa oleh Tuhan kepada titik balik dalam kehidupannya. Tetapi Petrus juga jujur tentang perasaan dia, nggak cuma tentang kesedihan dia yang berakar dari kegagalan, tetapi juga perasaan dia bahwa dia tetap mengasihi Tuhan. Dia masih mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kalau kita masih punya kasih kepada Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan, seburuk apapun keadaan kita bisa ditolong. Kita masih memiliki harapan. Tetapi kalau kasih itu sudah tidak ada, kasih itu sudah menjadi hambar, seperti garam yang tidak asin lagi, atau gula yang tidak manis lagi, atau sungai yang sudah tidak ada airnya lagi. Maka hidup yang seperti itu adalah hidup yang sudah selesai, walaupun kita masih bernapas. Nah, teman-teman sekalian, itu sebabnya kejujuran itu penting. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, karena kejujuran itu akan membawa kita pada titik balik kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga, open mind. Ya, open mind. Open mind. Di setiap jawaban Petrus, waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini adalah sebuah amanat, ini adalah sebuah tugas, ini adalah sebuah kepercayaan, dan Petrus menerima itu. Apa meaningnya ini? Apapun keadaan kita, apapun yang pernah terjadi di kehidupan kita yang kemarin, walau kita pernah gagal, walau kita pernah salah, walau kita pernah jatuh, walau hidup kita berantakan kemarin, tetapi selama kita masih bernafas, selama nyawa kita belum dicabut oleh Tuhan,
selama domisili kita masih belum dipindahkan Tuhan dari bumi ini ke surga, itu artinya adalah bahwa engkau masih pantas, engkau masih layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus open mind. Kita harus terbuka hati kita, terbuka pikiran kita, dan juga terbuka iman kita. Mengapa? Karena yang jahat dari kegagalan, peristiwa kegagalan adalah perasaan diri bahwa kita tidak layak, perasaan diri bahwa kita tidak mampu. Lalu kemudian kita mengambil kain putih, kita ikat di sebuah tongkat, lalu kita kibar-kibarkan sebagai bendera tanda kita menyerah. Yang jahat dari peristiwa kegagalan itu kadang-kadang datang dari orang lain. Orang lain yang meyakinkan kita bahwa kamu tidak mampu, kamu gagal, kamu nggak sanggup, kamu nggak pantas, kamu nggak layak. Teman-teman sekalian, kegagalan bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kegagalan bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, bukan akhir dari sebuah perjalanan. Lalu kemudian ucapan Tuhan Yesus di ayat 18 dan 19, ayat 18 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berbicara apa di ayat ini? Tuhan Yesus berbicara tentang masa muda Petrus dan masa tua. Waktu dia masih muda, Petrus mengikat pinggangnya sendiri, dan dia pergi kemanapun dia mau pergi. Artinya bahwa Petrus ketika dia masih muda, dia mengikuti kemauannya sendiri. Dia mengikuti egonya sendiri. Dia sadar diri akan kedirian dia. Dia melakukan apapun yang dia mau dia lakukan. Petrus bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dan kemudian Petrus gagal. Tetapi ketika Petrus sudah menjadi tua, ini yang terjadi. Ada sebuah perubahan kehidupan. Ada sebuah transformasi hidup. Petrus akan menyerahkan tangannya untuk Roh Kudus pegang dan memimpin hidupnya. Dan karena itu, ketika itu terjadi, jangankan kehidupannya, bahkan kematiannya pun akan memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengalami titik balik dalam kehidupan ini, yang ketiga adalah bahwa kita harus open mind. Kita harus terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus, terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus, terbuka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus membuka diri kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, intervensi hidupku, pimpin aku, pegang tanganku, bawa aku berjalan di jalan-Mu." Kita harus terbuka terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita jangan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita jangan malu mengakui bahwa diri kita tidak cukup, sehingga kita perlu Tuhan. Jangan gengsi juga kita mengakui. Jika kita berhasil, kita sukses,
kita mengalami sebuah capaian prestasi, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang memungkinkan itu semua terjadi. Memang Tuhan memakai potensi, kemampuan, bakat, talenta, wawasan, kata-kata kita, memang. Tetapi semua capaian keberhasilan itu terjadi bukan karena kemampuan kita itu, tetapi Tuhan. Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, Tuhan yang memberikan kepada kita tuntunan, Tuhan yang memberikan kepada kita pimpinan, Tuhan yang memberikan kepada kita perlindungan. Nah, teman-teman sekalian, kita harus open mind. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri. Bertransformasilah dari orang yang mengandalkan kekuatan diri menjadi orang yang kemudian mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan, mengandalkan campur tangan Tuhan. 3 hal ini, ya 3 pelajaran ini yang kita dapatkan dari peristiwa Petrus ini. Yang pertama adalah bahwa kita perlu perjumpaan dengan Tuhan. Saat hidup kita hancur berantakan, saat hati kita hancur berkeping-keping, saat karir kita runtuh, akhirnya rata dengan tanah, saat kehidupan kita merasa tidak lagi ada harapan, yang kita perlukan adalah kita perlu berjumpa dengan Yesus. Kemudian yang kedua, kita perlu jujur. Jujur tentang diri kita sendiri. Jujur tentang kekurangan kita. Jujur tentang masalah-masalah kita. Kita perlu jujur. Tetapi kita juga perlu jujur bahwa masih ada kasih kita kepada Tuhan. Masih ada sedikit iman kita kepada Tuhan. Masih ada sedikit harapan kita tentang Tuhan. Kita harus jujur. Karena kejujuran itulah yang kemudian akan membuat Tuhan bisa membawa kita kepada titik balik dalam hidup ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang tadi saya sudah sampaikan. Buka hati, buka pikiran, buka iman, buka diri kita di hadapan Tuhan. Buka. Ketika kita gagal, tapi Tuhan belum mencabut nyawa kita. Ketika kita mengalami keadaan yang stuck, yang kayaknya nggak berhasil, tetapi Tuhan belum memindahkan domisili kita dari bumi ini ke surga, itu artinya kita masih bisa. Kita masih layak, kita masih mampu, Tuhan masih bisa memakai kita. Kita harus terbuka, jangan menutup diri. Sudah cukup, karir saya sudah habis, jalan saya sudah tertutup. No, enggak. Tetap kita harus terbuka. Tidak berhasil di sini, itu bukan berarti kita tidak berhasil di semua hal. Kita bisa berhasil di hal yang lain. Lagi pula kegagalan itu adalah sesuatu untuk kita pelajari. Kegagalan itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Tapi kegagalan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kita juga harus open mind, terbuka terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Jangan malu, jangan takut, jangan gengsi untuk berdoa, berserah diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pegang tanganku. Tuhan tuntun aku. Tuhan pimpin aku. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku tidak bisa berjuang sendiri. Tidak semua hal aku tahu. Jalanku ke depan pun aku tidak tahu apa yang terjadi yang menantiku di depan. Tapi Tuhan, Engkau tuntun aku. Nah, teman-teman sekalian, kiranya sharing pada malam hari ini menjadi masukan untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, Bro Podex akan menjawabnya. Amin. Dan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat pola Tuhan Yesus mengajar selama ini, Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan.
Tuhan Yesus banyak menggunakan simbol-simbol. Ya, itu artinya adalah bahwa Tuhan Yesus nggak senang untuk menegur langsung. Ya, beliau tidak nyinyir, beliau tidak pendendam, tapi beliau sangat halus perasaannya. Ya, sangat halus perasaannya. Petrus waktu menyangkal Tuhan Yesus itu terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian diadili, ditonton oleh banyak orang, itu berjam-jam sampai hari kemudian menjadi gelap, lalu kemudian orang menyalakan api arang sambil mereka berkumpul berkelompok mungkin begitu menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Lalu seorang wanita yang merupakan semacam asisten begitu, asisten rumah tangga itu bertanya, bukan bertanya, berkomentar, bukankah kamu juga muridnya dia? Dan itu ditanyakan ketika mereka sedang ngeriung berkumpul di api arang itu, di api arang itu. Peristiwa itu atau suasana itu pasti terekam sangat baik di dalam ingatan dari Petrus. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai, lalu kemudian dia membuat api arang di mana ada ikan di atasnya, lalu roti di atasnya, dan mengundang murid-muridnya datang termasuk Petrus. Api arang itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggiring, untuk memicu ingatan Petrus. Petrus, api arang ini pasti mengingatkan kamu tentang sesuatu. Sebab pada waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia sedang ikut bergabung dengan beberapa kelompok orang yang menyalakan api arang. Karena peristiwanya waktu itu di malam hari. Petrus menyangkal 3 kali, maka Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali pula. Nah, ketika pertanyaan itu disampaikan 3 kali, maka angka 3 kali itu secara otomatis menghubungkan memori Petrus kepada penyangkalan dia yang juga 3 kali. Jadi kita melihat cara Tuhan untuk membawa seseorang kepada pengakuan akan kesalahan, kepada pertobatan itu, dia tidak lakukan dengan vulgar. Dia tidak katakan, Petrus, kamu sudah berkhianat kepadaku, kamu berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan terguncang imannya, mereka semua terguncang, itu urusan mereka, tetapi aku sama sekali tidak akan terguncang. Tuhan Yesus tidak seperti itu, tapi secara indah, secara halus, dia bawa ke situ. Ya. Saya tidak tahu mengapa Tuhan Yesus begitu. Kalau menurut saya itu sangat laki-laki, ya, sangat laki-laki. Laki-laki itu nggak merasa harus segala sesuatu itu dibahas. Ya, nggak harus segala sesuatu itu dibahas. Tapi kalau sinyal-sinyal pesan itu dimengerti, dipahami, maka itu sudah cukup baginya. Ya, itu. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, kalau membimbing orang yang salah, kita enggak mesti harus memaksa orang itu membuat sebuah pengakuan. Kamu harus ngaku salah. Salah kamu apa? Bilang sekali lagi, salah kamu apa? Nah, kadang-kadang udah diucapkan lagi, yang keras, kurang keras, gitu. Ada cara lain yang lebih elegan, yang lebih baik, ya. Cara yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tuntun kepada simbol-simbol itu, api arang, yang mengingatkan Petrus pada saat dia menyangkal, dia sedang bergabung dengan sekelompok orang yang menyalakan api arang,
Petrus menyangkal 3 kali, lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya juga 3 kali. Raut penyesalan yang ada di wajah Petrus itu sudah cukup bagi Tuhan Yesus bahwa Petrus sudah menghadapi kesalahannya dan dia menyesalinya. Itu. Nah, kita kehilangan kehalusan budi seperti ini. Maka teman-teman yang suka berdebat, ya, di channel sebelah itu saya pertama kali tahu ada perdebatan-perdebatan. Aduh, saya ketika mendengarnya saya wah ini bisa sebulan saya mengkonsumsi 50 butir Panadol kalau kayak begini dengerin orang Kristen kasar, perdebatan kasar, kata-kata vulgar, tajam, sering kali makian yang diberikan, memaksa orang harus mengakui kesalahannya, kita kehilangan kehalusan budi. Dan di nas ini Tuhan Yesus mencontohkan, meneladankan kepada kita semua kehalusan budi yang hilang entah kemana. Yuk mari kita semua orang-orang beragama, jangan kita sampai kehilangan kehalusan budi. Justru karena kita percaya Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka kita harus menunjukkan kehalusan budi itu. Ya, ingat anak ketika ditegur orang tuanya terlalu keras, yang didapatkan bukan pertobatan. Awalnya penyesalan, tapi akhirnya menjadi perlawanan. Tetapi kalau sebuah teguran itu diungkapkan lewat simbol-simbol yang sepertinya tidak langsung, indah, anggun, itu membuat seseorang yang ditegur itu akan terkagum-kagum dan akan tunduk. Sebab harga diri dia tetap dijaga. Harga diri Petrus tetap dijaga oleh Tuhan di hadapan murid-murid yang lain. Bapak Ibu, kita sudah lama kehilangan seperti ini. Kita senang ketika orang lain salah, kita permalukan. Kita buat publik menjadi tahu. Kita viralkan. Kita kehilangan kehalusan budi yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jangan buat orang lain kehilangan muka, ya. Jangan orang lain kehilangan harga dirinya, jaga itu. Apalagi kalau itu ada orang lain, ada murid-murid yang lain. Itu Bro Godek, dalam kesempatan seperti ini, saya ingin teladan Tuhan Yesus seperti ini. Perlu untuk kita teladan, untuk kita ikuti, ya, untuk kita ikuti. 3 kali itu, tanya sampai 3 kali, itu adalah merupakan cara Tuhan Yesus menggiring Petrus, mengingatkan kepada kesalahannya melalui simbol angka 3 itu, 3 kali itu. Dan raut-raut penyesalan itu sudah cukup bagi Tuhan Yesus untuk mengaminkan, ya, Petrus menyesal. Tapi dia tidak kehilangan muka di hadapan murid-murid yang lain. Dan itu harus kita contoh. Amin. Itu bagus sekali. Terima kasih, itu mengingatkan kita semua bahwa jemaat Allah itu diperoleh Allah dengan darah anaknya sendiri. Setiap jiwa itu berharga. Setiap jiwa itu berharga. Maka kita yang berposisi sebagai pemimpin itu harus sabar, ya, ketika dombanya itu agak-agak bandel kayak begitu. Betapapun dia didapatkan oleh Tuhan itu dengan darahnya, dengan berkorban nyawa, ya, dengan berdarah-darah seseorang itu akhirnya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita kadang-kadang kehilangan ini.
Seringkali saya juga kalau ada orang Kristen berantem dengan orang Kristen lain, itu saya suka mengingatkan, ingat loh, kita nanti sesurga. Gitu. Terus malah dijawab, aku nggak mau sesurga dengan dia. Oh gitu. Nah kalau dia mati duluan terus masuk surga, begitu dendamnya kamu, nggak sukanya kamu dengan orang itu, terus kamu mau ke surga yang bagian mana? Itu. Ya, terima kasih. Jemaatnya itu didapatkan diperoleh dengan darah anaknya. Nah itu luar biasa. Setiap orang Kristen adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia diperoleh dengan kematiannya, dengan nyawanya. Dan orang lalu menganggap itu sebagai simbol sukses dari mengikut Tuhan Yesus. Nah, dalam nilai-nilai keduniawian seperti itu, kejujuran dipandang sebagai hal yang buruk. Kalau kita jujur, orang akan lihat kekurangan kita. Kalau kita jujur, orang lihat kita punya masalah. Kalau kita jujur, orang lihat. Orang menjadi tahu bahwa kita punya kesalahan-kesalahan. Dan itu mengurangkan nilai kita di hadapan publik. Padahal surga tidak seperti itu. Jujur itu mulia. Ya jujur itu jujur itu dimuliakan oleh surga. Jujur itu dimuliakan oleh Tuhan. Ya, itu. Nah, nilai-nilai kejujuran inilah yang perlu untuk kita anut. Tapi supaya kita bisa menganut, maka kita perlu mengubah pola pikir kita tentang nilai sukses di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mau mengikut aku, jika seseorang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita nggak mau memikul salib. Kita berpikir bahwa itu bukan salib saya yang harus saya pikul. Ngapain mesti saya? Ya contoh tadi pagi, ya bukan pagi ya, siang, saya bertemu dengan seorang teman yang fokus pelayanannya adalah suku Sunda. Ya. Saya datang kepada dia dan saya bilang, saya tinggal di Bogor, jadi saya berada di Jawa Barat, maka sudah sepantasnya lah kalau suku Sunda menjadi juga bagian yang saya harus layani. Ya. Tetapi tentang hal itu tentu saya membutuhkan kemitraan, mentoring ya dari yang membidangi khusus bidang itu. Nah, dia bercerita bahwa dia sebagai lembaga penginjilan, dia tidak mendirikan gereja, dia boleh merintis, tapi dia tidak mendirikan gereja. Maka dia memerlukan kemitraan dengan gereja-gereja untuk mengadopsi hasil penginjilan mereka. Dan itu tidak banyak yang merespon. Mengapa? Karena kita merasa itu bukan salib kita. Itu salibnya orang lain. Dan Yesus mengajar pikul salib. Makanya kemarin ketika di Facebook saya bercanda dengan teman, saya membuat percakapan imajiner. Dan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya, lalu mengikut aku. Kemudian secara imajiner saya bilang begini, aku gitu ya. Tuhan, saya bukannya tidak mau memikul salib, cuma saya lupa naruh salibnya itu ada di mana. Gitu. Ya, teman-teman, kita perlu mengubah pola pikir kita sehingga kejujuran akan memiliki nilai yang indah, yang mulia. Enggak cuma surga yang menghargainya, tapi juga orang Kristen. Ya, apalagi jika orang Kristen. Udahlah, nggak usah mengikuti contoh-contoh dari pemimpin gereja yang flexing kekayaan yang materi, ya
kita bisa menyisihkan waktu untuk membaca tulisan dari wartawan senior Dahlan Iskan tentang akhir hidup dari pendiri Gereja Betani di Surabaya itu. Ya, itu tulisannya investigasi jurnalistik ya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan kita melihat contoh akhir hidup seorang hamba Tuhan yang suka flexing, yang mengumpulkan kekayaan, bagaimana kekayaan itu digilai sebegitu rupa. Ya, padahal dia dihormati sebagai seorang hamba Tuhan. Itu. Nah, di surga Tuhan memuliakan mereka yang memikul salib, yang jujur. Kemudian Petrus menyongsong kematiannya dengan ikhlas. Dia ikhlas mati dengan cara yang seperti itu. Nah, dalam tingkatan rohani yang tertinggi, saya yakin tingkatan itu adalah ketika kita bisa ikhlas dalam hidup ini. Kita ikhlas memikul salib, kita ikhlas menderita demi Kristus, kita ikhlas berkorban bagi Kristus, kita ikhlas dalam hal apapun demi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Makanya ada ungkapan save the lost at any cost. Ya, jadi selamatkan jiwa yang terhilang berapapun juga biayanya. Itu sebuah ungkapan yang indah, yang mulia. Tapi yang kita juga tahu bahwa itu seringkali dimanipulasikan umat menjadi menyumbang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian pendetanya hidup semewah-mewahnya dengan slogan selamatkan jiwa yang terhilang berapapun juga biayanya. Nah, teman-teman sekalian, Petrus rela mati dengan cara disalibkan dengan kepala yang terbalik di bawah. Itu dia sudah mencapai keikhlasan untuk mengalami salib itu. Nah, saya ingatkan bahwa tingkatan yang tertinggi dalam kerohanian itu adalah ketika kita mampu berikhlas di dalam hidup ini. Saat kita ikhlas, kita menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita ikhlas, kita nggak akan bertengkar dengan sesama. Ketika ikhlas, kita nggak akan balas mencaci maki ketika kita dicaci maki. Ketika kita ikhlas, kita tidak akan membalas fitnah ketika kita difitnah. Ketika kita ikhlas, kita tidak akan menuntut orang Kristen lain yang berbeda pendapat dengan kita menempuh jalur hukum ketika kita ikhlas. Ya, karena saya kadang-kadang mendengar ada orang Kristen bertengkar satu dengan yang lainnya, lalu kemudian saya tuntut kamu, saya bawa masalah ini ke polisi. Ya, tingkatan yang tertinggi dalam kerohanian itu adalah ikhlas. Ikhlas itu pula yang membuat Petrus menyongsong kematiannya secara indah, secara mulia. Dalam hidup ini sangat mungkin kita mengalami kegagalan. Ya, sangat mungkin. Orang yang terbaik pun bisa kejeblos ke dalam masalah. Kita tahu bahwa Petrus tidak berpura-pura mengasihi Tuhan Yesus. Dia loyal, dia punya militansi yang luar biasa. Tetapi karena dia manusia biasa, maka dia kejeblos kepada kegagalan. Ya. Tetapi kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Tapi pada saat kita gagal, memang kita dibawa kepada titik yang terendah dalam kehidupan ini. Di titik yang terendah itulah kita seringkali diganggu dengan perasaan-perasaan bahwa kita nggak kompeten, kita nggak layak, kita nggak mampu, kita nggak becus, kita nggak pantas. Ya, sehingga kita merasa say goodbye lebih terbaik kita berikan kepada dunia pelayanan atau dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini pelajarannya. Bahwa di titik terendah pun kita bisa bertemu dengan titik balik. Ya, turning point. Ya, kita bisa bertemu dengan titik balik. Titik balik yang akan mengembalikan kita bahkan lebih lagi
yang membuat kita bangkit, yang membuat kita bisa lebih sukses daripada sebelum kita mengalami kegagalan. Titik balik itu dimulai perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kita lagi di dasar kehidupan, carilah Tuhan Yesus. Kemudian bersikap jujur. Jujur itu mulia. Jujur itu dimuliakan oleh surga. Dan kemudian yang ketiga, open mind. Buka hati, buka pikiran, buka iman. Hidup belum berakhir, karir belum tamat. Selama nafas masih ada, selama domisili kita masih di dunia ini, belum dipindahkan oleh Tuhan ke surga, selama nyawa kita belum dicabut, itu artinya adalah bahwa Tuhan memandang kita mampu, kita masih bisa dipakai oleh Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan sharing bahwa di dalam hidup ini ada turning point, ada titik balik. Kami bisa mengalami sebuah transformasi kehidupan. Kami bisa mengalami sebuah perubahan yang tiba-tiba. Justru pada saat kami ada di dalam dasar kehidupan ini, di titik yang terendah kami. Sehingga kehidupan yang sia-sia, yang kehidupan yang tampaknya tidak layak, tiba-tiba bisa berubah setelah kami menemukan titik balik itu, sampai kami tiba di titik balik itu. Maka Tuhan berkati kami, supaya kami percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan kami, membawa kami kepada titik balik itu. Berkati kami, supaya di dalam segala keadaan kami mencari Tuhan, sebab pada Tuhan ada keindahan, ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa kami masih bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memecat kami karena kami gagal, tetapi Tuhan akan membawa kami kepada titik yang jauh lebih tinggi, mengangkat kami. Berikan kepada kami perubahan pikiran, bahwa jujur itu indah supaya kami berani untuk jujur. Bahwa jujur itu dimuliakan oleh surga sehingga kami berani untuk jujur. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami memiliki keyakinan yang terbuka, bahwa kami masih bisa hebat setelah kami gagal. Bahwa kami masih mampu dipandang oleh surga setelah kami gagal. Bahwa kami masih akan terus dipakai oleh Tuhan selama nyawa kami masih tetap ada, selama nyawa kami belum dicabut oleh Tuhan, selama Tuhan memberikan kepada kami jatah kehidupan, selama kami belum dipindahkan domisili kami dari bumi ke surga, maka itu artinya Tuhan masih akan mempercayakan banyak tugas ke dalam hidup kami. Berkati teman-teman Tuhan yang sekarang dalam segala keadaan, Engkau memakai mereka secara luar biasa dengan segala talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka, entah sebagai apologet, entah sebagai apapun juga, Tuhan pakai mereka secara luar biasa, melebihi apa yang dapat mereka pikirkan. Engkau menjadikan mereka pemenang jiwa, dan bila tiba waktunya Tuhan memanggil kami, maka kami akan pulang dalam kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami tidak menyanyiakan hidup kami selama kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati Sema Adonai, berkati owner dari Sema Adonai, berkati teman-teman yang melayani di Sema Adonai ini Tuhan. Engkau memakai hidup mereka secara luar biasa. Tuhan, biarlah segala pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dengan kemuliaan, dengan anugerah, dengan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dengan satu tujuan,
Nama Yesus dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Haleluya. Amin.